pemirsa Metro TV, gimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan juga sehat dan semangat. Seperti saya selalu semangat untuk memberikan informasi kesehatan kepada Anda, tentunya hanya di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Ya pemirsa, seperti Anda tahu bahwa program Go Healthy ini hadir setiap harinya menjumpai Anda dan kami akan menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda di setiap episodenya. Dan kami tidak hanya akan membahas masalahnya saja, tapi juga akan memberikan solusi kepada Anda. Berbicara mengenai tensi, kapan Anda terakhir cek tensi? Nah, sudahkah tensi Anda terkendali hari ini? Jangan sampai tekanan darah yang tinggi malah membuat Anda terserang stroke nih pemirsa. Pasalnya hal ini yang juga dirasakan oleh Pak Muhardi. Beliau terserang stroke sebanyak 2 kali di usianya yang masih sangat produktif dan ini karena tekanan darahnya yang tinggi. Bagaimana kisah lengkapnya nanti kita akan berbincang langsung dengan Pak Muhardi. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan 2 praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini. Ada Mas Boy Abidin. Hai Mas Boy. Halo Baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Pemirsa Anda juga sehat ya semuanya ya. Oke, kalau Mas Boy sehat, Mbak Anita sehat nggak nih? Sehat, bugar, salam olahraga. Dan di samping kita sudah hadir juga Pak Muhardi. Ya Ibu. Apa kabar Bapak? Baik, nah, sudah. Usia saat ini masih 40-an? 40-an. 43 tahun tapi sudah terkena serangan stroke sebanyak 2 kali. Boleh ceritain sama kami Pak, di sini kapan serangan yang pertama? Pertama tuh saya dulu belum paham ini apa itu stroke. Waktu itu seingat saya tuh Oktober 2012 itu saya terkena penyakit tipes, itu lemes juga, cuman nggak tahu itu stroke apa bukan gitu ya. Dirawat di rumah sakit 1 minggu Bu. Dirawat di rumah sakit sudah selesai tipesnya, pulanglah saya di rumah. Sudah sampai di rumah, kok tambah lemes aja badan, bukannya ini. Akhirnya kan sudah mulai itu nggak ada sisa sama sekali, keluhan sama sekali di situ tuh, gangguan fisiknya nggak ada. Nggak ada gangguan fisik. Jadi cari-cari kegiatan lagi. Akhirnya kan dari 2012 itu karena lemesnya kelewatan, saya akhirnya putusan untuk resign kerja. Aduh udah kacau, nggak bisa. Karena nggak kuat lagi ya? Nggak kuat lagi. Apa yang Bapak lakukan setelah resign, terus badannya juga gimana? Apakah membaik dari tahun ke tahunnya? Proses badan saya sih membaik ya, nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Dan sedikit-sedikit kekuatan sudah ada. Baik. Gitu. Cuman kan lama-lama memang ada keanehan gitu. Tangan kiri saya hilang tenaganya gitu. 2012 Bapak merasakan sakit tipes lalu lemas, terus yang Bapak merasakan keanehan di tangan kiri tahun berapa? Paling setahun setelah itu 2013. Pernah nggak cek tensinya berapa, angkanya gula darah atau apa gitu ada? Setahu saya kalau dari rumah sakit saya itu cuma tensi sama cek darah aja. Oke, tensinya berapa Bapak masih ingat? 150 per 100. Stroke kedua kapan Pak? 2018 itu kejadiannya. 2018 itu kan saya sempat jadi tukang ojek tuh ya. Jadi itu narik penumpang tuh sampai jam 11 malam waktu itu. Nah besok paginya itu saya bangun, kaki saya ankle-nya nggak bisa diangkat ke atas gitu. Karena keluarga juga sudah ngelihat itu, udah ke dokter sana bahaya. Ya udah saya ke dokter lah, ke rumah sakit grade C waktu itu, saya pakai BPJS. Nah dokter sarafnya pun bilang, oh ini stroke nih, kamu iskemik. Sekarang Bapak berarti merasakan kelemahan ada di sisi bagian? Sebelah kiri itu bermasalah. Sebelah kiri. Boleh saya lihat tangannya? Tangannya tuh. Bisa diangkat? Masih ada? Spastis. Sisa. Masih ada kekakuan ya? Masih ada kekakuan. Tapi kalau berdiri boleh? Mohon maaf berdiri. Bapak bisa tunjukkan jalan sedikit saja ke samping sini. Baik, maju ke sini Bapak. Boleh? Berhenti? Ya. Stop. Jadi memang masih ada kelemahan di sisi bagian kiri, baik itu di tangan dan juga di kaki. Tapi sudah banyak perubahan ya? Ya sudah banyak perubahan, karena kan saya latihan sendiri, latihan di rumah. Latihan sendiri. Untuk pembelajaran kita semua ya pemirsa, ya apa yang dialami oleh Pak Muhardi tadi adalah satu hal yang berkaitan dengan tekanan darah. Jadi tekanan darah itu adalah suatu kondisi yang memang harusnya normal di 120/80. Nah, kenaikan tekanan darah ini memang naiknya secara bertahap. Dan kadang kita tidak merasakan kalau tekanan darah kita naik. Nah, kalau sudah terjadi komplikasi, sudah terjadi stroke, nah ini yang menjadi masalah begitu ya. Stroke itu kalau orang terkena stroke, terjadi pecah pembuluh darah utama di otak kita, kemudian terjadi kerusakan jaringan di otak, sehingga kemudian terjadi kelemahan pada bagian tubuh kita. Pertama mungkin di wajah, bicaranya susah, mukanya tidak simetris, kemudian ada kelumpuhan pada anggota gerak tangan maupun kaki kiri atau kanan. Stroke ini juga ada kita sebut sebagai golden period, artinya kondisi kalau dia ketahuan stroke dan
kemudian segera diobati, harapannya bisa pulih kembali. Iya. Ya kalau terlambat kemudian bisa terjadi hal yang fatal, bisa terjadi kematian. Jadi hati-hati kalau kita bicara masalah tekanan darah gitu. Iya. Betul sekali. Saat Bapak stroke iskemik, iskemik itu artinya karena kurangnya aliran darah ke sana, kurangnya oksigen. Oke. Jadi ini stroke karena penyumbatan. Batan. Tensi yang tinggi juga bisa mengakibatkan kurangnya oksigen ke otak. Karena kalau tensi tinggi seperti selang ditekan setengah, Iya, ya dia iya. akan kencang tapi aliran darahnya sedikit, sehingga akan mengurangi pasokan oksigen ke otak yang bisa Iya. mengakibatkan stroke iskemik tadi. Iya. Ya, selain penyumbatan karena lain, misalnya kolesterol mesti dijaga, aliran darahnya harus lancar. Riwayat atau kebiasaan Bapak dulu tuh apa gitu? Ada perokok juga satu hari, Berapa bungkus satu satu hari? bungkus satu hari. Merokok. Begadang nggak? Begadang jarang sih begadang, cuma suka Lalu ngopi? ngopi tiap pagi. Ngopinya manis atau pahit? Kopinya manis. Olahraga nggak? Olahraga nggak pernah. Di riwayat keluarga Pak Muhardi ada yang memang punya tekanan darah tinggi atau hipertensi? Memang kita nih sekeluarga nih hipertensi, ayah ibu hipertensi. Jadi Oke. karena ayah ibu hipertensi, kami sekeluarga tuh ada 6 bersaudara ya hipertensi Hipertensi semua. semua. Jadi kalau kita bicara orang itu memang punya ada yang disebut sebagai faktor risiko, ada yang disebut faktor risiko yang bisa dihindari dan faktor risiko yang tidak bisa dihindari. Kalau bicara tadi riwayat keluarga itu memang tidak bisa dihindari ya. Tapi kalau tahu riwayat keluarga dengan penyakit hipertensi, nah kita harus lebih hati-hati lagi menjaga faktor risiko yang bisa kita hindari. Ya. Ya, tadi saya tanyakan mengenai pola hidupnya ya, merokoknya ya, karena rokok itu tarnya itu akan merusak kualitas pembuluh darah kita. Kemudian tadi kurang olahraga, Ya. manfaatnya olahraga untuk menjaga supaya tekanan darah kita, pompa jantung kita akan bisa berfungsi dengan baik. Begadangnya walaupun jarang tapi suka gitu ya begadang ya. Minum yang manis-manis, kopi. Kopinya nggak salah, ya. tapi manisnya yang Manisnya, salah. oke. Jadi Ya. hal-hal ini yang memang harus dijaga betul. Jadi tujuan kita sebenarnya adalah untuk menjaga supaya kualitas darah, kualitas pembuluh darah kita ini tetap baik, Oke. tetap elastis, tetap lentur ya, bisa mengalirkan darah dengan baik dan kualitas darahnya juga tetap baik supaya tekanan darah kita bisa terkendali. Nah, Pak Muhardi tadi sudah mendengar ya penjelasan dari Mbak Anita juga Mas Boy gitu ya, gimana caranya supaya Bapak jauh lebih sehat lagi, yaitu terapkan pola hidup sehat udah pasti, rokoknya diberhentikan, kalau bisa latihan gerak terus. Tapi ada satu lagi pastinya ya, yang untuk mendukung Bapak agar jauh lebih sehat lagi. Apa? Penasaran kan Pak? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini dan kita akan kembali lagi, tentunya masih akan membahas dengan tema tensi tak terkendali, stroke datang lagi. Tetapi sesaat lagi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Hai pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan kita masih akan membahas mengenai tensi tak terkendali, stroke datang kembali. Jadi bagi Anda yang saat ini punya masalah hipertensi yang tidak terkendali, ayo segera kendalikan. Jangan sampai nantinya Anda terkena komplikasinya. Satunya adalah dengan serangan stroke. Seperti narasumber kita hari ini, Pak Muhardi, usianya masih muda, 43 tahun, tapi beliau sudah terkena serangan stroke 2 kali. Dampak yang Bapak rasakan setelah kena stroke itu apa aja? Yang jelas sih setelah terkena stroke dampak ekonomi itu kena. Terus pekerjaan pun kita harus rela tinggalkan. Fokus dulu untuk pemulihan stroke dulu. Baru bisa mulai usaha lagi sedikit-sedikit. Pada saat Bapak terkena serangan stroke nih, keluarga bagaimana? Keluarga sih menerima. Tuh kan stroke, makanya dulu nggak denger sih omongan-omongan kita. Gitu, dia bilang gitu. Istri mendampingi Bapak? Mendampingi terus. Dengan kondisi Pak Muhardi saat ini datang ke Go Healthy Ya. dengan keadaan masih ada kelemahan gitu di Betul. bagian sisi sebelah kirinya, pasti kan masih ada yang tidak beres di sini ya Mas Yes. Boy ya? Ada yang tidak beres tapi ada harapan, ada Iya. upaya yang masih bisa dilakukan ya. Kalau saya lihat nih tadi ya, pertama saya ketemu Pak Muhardi, pemirsa juga mungkin lihat wajah Pak Muhardi ini ada kelihatan sepertinya sedih, stres ya. Ya. Ini faktor ini juga kadang yang membuat orang yang punya atau pernah terkena stroke kemudian menjadi putus harapan. Benar. Ya, ini faktor stres, faktor ya mungkin kesedihan dan segala macam mungkin berkecamuk dalam hati penderita stroke, tapi ini tetap harus kita kasih semangat, kita dorongan. Karena ini juga satu dampak yang kadang-kadang karena kelumpuhan, kelemahan pada tangan, aduh mau ini nggak bisa, mau itu nggak Iya, bisa gitu iya. ya, mau ganti baju, mau ini, mau apa segala macam. Nah itu juga satu stres sendiri, kadang-kadang suka jadi emosi. Emosi. Iya, emosi. Jadi Coba tapi tetap- tanya ya, Bapak suka merasakan emosi nggak? Sering banget. Sering emosi, depresi juga? Kalau depresi
Sering. Kita ingin juga kasih harapan. Jadi ini bukan akhir dari segalanya, tapi tetap hati-hati jangan sampai terjadi komplikasi yang berikutnya. Karena kalau terjadi komplikasi berikutnya kondisinya akan lebih parah lagi dari serangan yang pertama atau serangan yang sebelumnya. Jadi ini hati-hati. Nah, upaya yang dilakukan menerapkan pola hidup sehat, mulai dari makannya. Ya, usahakan nih makan yang dengan kadar gula, kadar asin, kadar lemak yang secukupnya. Kemudian juga olahraganya harus teratur, terukur. Kemudian berikutnya adalah istirahat cukup. Kemudian manajemen stres. Ya, ini semua juga harus dikombinasikan dengan pemeriksaan tekanan darah. Karena kita tidak tahu kenaikan tekanan darah itu kapan naiknya dan kadang tanpa gejala. Kemudian kalau memang ketahuan tekanan darah kita tinggi, kendalikan dengan obat-obat yang diberikan oleh dokter, kemudian bisa dibantu juga dengan teknologi laser. Kalau kita bicara penyakit stroke, ini kaitannya ke darah dan pembuluh darah. Teknologi laser ini akan mengoptimalkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ya, terutama kita bicara mengenai sel-sel dalam tubuh kita. Ya, sel tubuh kita ini bisa bekerja aktif, ya, bisa menghasilkan energi kalau dia punya bahan baku yang cukup. Dia harus punya kolesterol, dia harus punya gula, ya, dia harus ada aliran darah yang cukup bagus di sana supaya sel-sel tubuh kita bisa mengoptimalkan zat tersebut kemudian dirubah menjadi energi. Jadi teknologi laser ini selain tadi yang sudah dijelaskan Mas Boy bisa bikin kita menjadi lebih berenergi, dia juga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ya, karena pada pasien-pasien stroke aliran darahnya nggak lancar. Di dalamnya darahnya jadi mengental. Nah, aliran darah yang kental ini akan menyebabkan tidak lancar, akan ada sel-sel darah yang berkumpul, menghambat, menyumbat. Nah, teknologi laser ini akan bisa memisahkan gumpalan-gumpalan itu dan mencegah mereka berkumpul kembali. Ya, sehingga aliran darah jadi lebih lancar. Sehingga kalau aliran darah lancar ke semua organ vital kita, tentunya resiko stroke, serangan jantung bisa berkurang. Dia juga akan membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis karena teknologi laser ini menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Sehingga selain tadi bisa lancarkan aliran darah, juga membuat pembuluh darah yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh menjadi lebih elastis. Jadi akan tentunya lebih optimal fungsinya dan bisa juga mencegah hipertensi, mengurangi derajat penyakit hipertensi karena hipertensi itu jadi pembuluh darahnya kencang sekali memompanya, ya, sehingga tekanan darahnya tinggi. Dengan pembuluh darah yang lebih elastis, kualitasnya lebih baik, itu akan menjadi berkurang. Dan Bapak juga tahu pastinya ya kalau misalnya ketika kualitas darah kita dan juga pembuluh darah sudah baik, ini bisa bantu proses pemulihan stroke dan cegah stroke berulang karena semuanya jauh lebih baik, jadi tensi bisa terkendali, bisa mencegah ada sumbatan-sumbatan baru lainnya. Gimana caranya? Terapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Nah, bagi Anda yang saat ini sedang berjuang dengan stroke-nya atau bagaimana caranya dalam mengendalikan tensi yang tidak terkendali, ayo terapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Lalu bagaimana cara mendapatkan teknologi laser? Silahkan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda untuk mendapatkan informasi lengkapnya. Dan kami akan kembali setelah satu ini, jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Hai pemirsa, saya mau tahu deh kapan Anda terakhir melakukan cek kesehatan. Paling nggak 6 bulan sekali nih minimal gitu ya, karena kita harus tahu bagaimana rapot kesehatan tubuh kita. Kalau rapotnya jelek ya harus diperbaiki, tapi kalau rapotnya bagus ya harus dipertahankan. Paling nggak cek tensi deh seminggu sekali biar tahu nih tensinya tinggi atau tidak. Karena jika tensinya tidak terkendali nanti bisa terjadi komplikasi yaitu stroke, dan stroke ini bisa berulang. Seperti yang dirasakan oleh Pak Muhardi. Waktu itu Bapak kebiasaannya apa kok bisa sampai stroke 2 kali gitu? Ngerokok 1 bungkus sehari, terus begadang juga tuh yang anak muda tuh biasanya tuh malam itu kalau yang muda-muda tuh begadang, kopi tuh pasti sampai pagi tuh mereka begitu. Nongkrong-nongkrong ya. Seharusnya ditinggalkan tuh yang kayak begitu, nggak sehat. Dan kita bisa merasakan di sini betapa stresnya Pak Muhardi yang tadinya adalah seorang yang sangat aktif gitu ya, tapi semua berubah, nggak bisa gerak, mungkin bisa bergerak tapi kesulitan untuk bergerak, harus kehilangan pekerjaan. Jadi nih anak-anak muda yang merasa saat ini masih kuat, anak muda, hati-hati. Hati-hati ya Pak ya, karena kita nggak tahu yang namanya serangan stroke, serangan jantung ataupun itu tidak mengenal usia. Para anak-anak muda, jadi kalau kita bicara penyakit, orang bilang kan, oh penyakit itu bisa menular. Tidak, ya.
sehat pun bisa menular ya kalau Anda lingkungannya adalah lingkungan yang sehat. Ya, jadi usahakan nih yang muda-muda ini ya seperti tadi katakan oleh Pak Muhardi, ya cari lingkungan jangan yang suka begadang, jangan yang suka merokok, jangan yang suka minum makan alkohol dan segala macam yang itu sebenarnya tidak sehat. Mungkin sekarang masih nggak apa-apa, tapi kan kita nggak tahu beberapa bulan, berapa tahun kemudian itu akan menjadi masalah untuk kesehatan Anda begitu. Jadi jangan menjadi penyesalan Anda yang penyesalan itu kemudian susah kita untuk putar kembali begitu. Benar, lebih bagus lagi kalau kita tularkan kebiasaan menggunakan teknologi ke sekitar kita ya, Mbak Anita ya. Betul sekali. Jadi lebih baik kita tularkan yang baik-baik, positive vibes ke lingkungan sekitar kita. Ada juga teknologi yang bisa dipakai untuk menjaga kesehatan seperti teknologi laser. Jadi teknologi laser ini memiliki 3 bagian, yaitu laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Nah, laser merah ini berfungsi untuk kualitas pembuluh darah dan darah tadi. Jadi kalau yang kental pemirsa dia akan membuat jadi lebih terpecah-pecah sel-sel yang berkumpul sehingga penyumbatannya berkurang dan mencegah untuk berkumpul lagi kalau sudah terpecah tadi. Jadi aliran darah akan lebih lancar, pembuluh darah akan lebih elastis ya, dan sinar biru akan menambah peningkatan nitrit oxide tadi sehingga lebih lancar, semua juga menekan peradangan. Dan sinar kuning, ini juga penting. Dia akan membantu memproduksi melatonin, hormon tidur kita. Sehingga tidur akan jadi lebih berkualitas. Kalau tidur kita berkualitas, deep sleep otomatis. Pemulihan sel-sel menjadi lebih baik dan paginya kita akan lebih berenergi, lebih segar dan bugar untuk melakukan aktivitas lebih fresh gitu ya. Lebih fresh, betul. Pak Muhardi saat ini merasakan kesulitan tidur? Sudah diatur kebiasaannya ulang lagi. Sekarang jam 7, jam 8, jam 9 paling lambat saya sudah harus tidur. Karena sudah ngantuk sendiri. Pertanyaan saya gini Mas Boy, kalau penderita stroke itu kan pastinya ada gangguan syaraf atau di bagian kepala gitu kan ya. Ini kan kalau di area kepala itu kan banyak sekali pembuluh darah kecil-kecil gitu ya, mungkin tidak terjangkau gitu. Nah, itu gimana cara membuat mereka lebih elastis juga sehat? Jadi teknologi laser ini selain bisa dipergunakan di pergelangan tangan, bisa juga dipergunakan di area hidung. Kemudian juga di area telinga. Ya, harapannya sirkulasi di kepala ini akan menjadi lebih baik. Dengan sirkulasi yang baik, maka harapannya ini kita bisa menjaga kualitas darahnya menjadi lebih baik. Ya, ini kalau di wajah atau di kepala kita ini kan selain ada otak, itu juga ada panca indera kita. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada pengecap dan segala macam. Ini karena dapat aliran darah yang baik, maka harapannya fungsinya pun akan terjaga dengan baik. Ya, daya ingat kita menjadi lebih baik. Orang punya ada keluhan-keluhan di daerah sekitar hidung, sekitar telinga ini juga akan menjadi lebih baik karena sirkulasi darahnya, aliran darahnya juga akan baik. Nah, untuk para penderita stroke ini sering terjadi kelumpuhan. Kelumpuhan ini kan badan tidak bisa digerakkan. Karena tidak bisa digerakkan, kemudian akan terjadi nyeri. Nah, teknologi laser ini bisa juga didekatkan di area-area yang memang terasa nyeri tadi. Ya, harapannya sirkulasi darahnya akan menjadi lebih lancar, oksigenasi lebih baik, nutrisi lebih baik, maka harapannya peradangan bisa teratasi dan nyerinya akan bisa teratasi. Jadi, penggunaan teknologi laser ini bisa membantu untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ini saya punya video tayangan mereka yang punya keluhan yang sama seperti Pak Muhardi, tapi sekarang sudah terbantu kesehatannya setelah menggunakan alat kesehatan teknologi laser. Kita saksikan sama-sama ya. Ini dia. Tahun 2019 saya pulang jaga itu saya jatuh. Dokter bilang bapak ini tekanan darahnya tinggi. Dicek darah segala macam, kolesterol juga ada. Diagnosa dari dokter, oh ini bapak ini kena stroke ringan pak. Alhamdulillah ini saya punya pusing, punggung saya yang suka sakit ini udah hilang sama sekali. Nah, dan begitu juga kaki saya yang pegal suka nyeri itu hilang sama sekali. Dan alhamdulillah sekarang saya udah bisa jalan sampai 2 kilo tanpa berhenti. Tensi itu normal sekali. Tidak pernah di atas 150 itu nggak pernah. Kalau mereka bisa jauh lebih sehat, Bapak pasti juga harus bisa. Nah, Pak Muhardi, mungkin sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, saya boleh tahu dong Pak, harapan Bapak atau mungkin ada ucapan terima kasih untuk keluarga sang istri. Boleh nggak diucapkan saat ini? Ucapan saya terima kasih yang pertama buat istri yang masih mendampingi saya sampai saat ini, sampai sabar sekali. Terus juga orang tua yang masih tetap mensupport saya untuk latihan. Harapannya ke depan saya mau usaha lagi yang lebih bagus lagi, cari nafkah lagi. Tetap semangat. Ingat ya Pak, stroke bukan akhir dari segalanya selama Bapak mau usaha. Terima kasih Pak Muhardi sudah hadir di Go Healthy. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah. Dan terima kasih Mbak Anita, terima kasih Mas Boy. Semoga perbincangan ini juga bermanfaat untuk kita semuanya. Ingat ya, kalau tensi tak terkendali, stroke bisa datang kembali. Jadi kalau Anda saat ini sudah tahu nih, saya punya hipertensi,
Apalagi ditambah dengan gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, asam urat. Yuk kita kendalikan sekarang juga dan cegah komplikasinya. Gimana caranya? Terapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Lalu bagaimana caranya saya bisa menggunakan teknologi laser? Yuk simak perbincangan berikut ini. Ini dia. Nah Mas Panji, lagi-lagi nih hipertensi lagi-lagi penyebabnya. Jadi Pak Muhardi sudah pernah kena stroke, kemudian berulang kedua kalinya. Karena tensinya yang tidak terkendali lagi. Itu dia. Berbagai macam cara untuk kita menjaga tensi kita. Supaya kita jangan sampai menyesal di kemudian hari. Kita terapkan pola hidup yang sehat, kita ikuti anjuran dari dokter. Dan lengkapi upaya kita menggunakan teknologi laser dari dokter laser. Nah ini jadi penting, dokter lasernya dari Gogomol. Tentu saja, wajib itu. Karena kalau misal kita memilih alat kesehatan, apa sih kita cari Mbak Tantri? Manfaatnya. Betul sekali, oleh karena itu harus memastikan kualitas produknya. Sudah ada nomor izin edar apa belum dari pemerintah? Betul. Pengalamannya bagaimana? After sales-nya gimana? Benar nggak? Betul, dan yang pasti Gogomol menjamin itu semua kan Mas? Iya dong Mbak Tantri, sudah ada nomor AKL-nya. Kemudian dokter laser dari 2011 loh di Indonesia kan, yang artinya kan Panjang. track recordnya sudah panjang, sudah banyak yang pakai, banyak yang juga yang merasakan manfaat dari dokter laser. After salesnya? Tenang aja Mbak Tantri, karena ada garansi suku cadang untuk unit utama sampai 1 tahun. Kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun loh pemirsa, sebagai bentuk bagian dari komitmen kami. Paling senang itu kalau kemudian menggunakan teknologi laser, sudah punya dokter lasernya tapi dilengkapi dengan aksesorisnya. Yes, internasional kan dapat gratis. Oh iya dong. Ya kan digunakannya di rongga hidung buat melancarkan aliran darah di area kepala kita. Terus ada laser pad juga dong. Itu opsional, bisa kita tambahkan kalau mau. Kan soalnya untuk digunakan di berbagai lokasi tubuh kita nih. Untuk membantu mengurangi rasa nyeri, kemudian mengurangi peradangan, melancarkan aliran darah secara lokal, sampai juga bisa membantu regenerasi sel dan membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh. Mas Panji kan ada yang terbaru ya, NMES. Nah itu teknologi inovasi terbaru kita nih yang kita hadirkan dalam satu alat juga. Supaya kan untuk membantu melatih otot tubuh kita Mbak Tantri. Dan itu semua dalam satu alat. Betul sekali Mbak Tantri. Jadi lebih sederhana, lebih simpel. Nah itu dia, sesimpel juga gimana cara mendapatkannya Mas Panji? Itu simpel sekali. Ambil handphonenya, kemudian hubungi nomor teleponnya atau kita bisa chat dulu nih via WhatsApp supaya kita bisa ngobrol-ngobrol, cari tahu terlebih dahulu bagaimana sih caranya dokter laser ini bisa membantu keluhan kesehatan kita. Jadi tunggu apa lagi pemirsa untuk mendapatkan kesehatan yang jauh lebih maksimal lagi bagi Anda dan juga satu keluarga Anda. Hubungi sekarang juga ya.